Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anugerah Ilahi dengan NIM B1A124172. Di sini saya akan menjawab semua soal UTS yang sudah diberikan. Yang pertama, yaitu pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tujuannya untuk menjaga keadilan, ketertiban, serta hak-hak keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Adapun unsur-unsur hukum waris Islam yaitu al-muwarits atau pewaris. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalannya. Contohnya ayah yang meninggal dunia. Yang kedua, al-warits atau ahli waris. Orang yang berhak menerima harta warisan karena hubungan keluarga, perkawinan, atau perwalian. Contohnya anak laki-laki, anak perempuan, istri, atau orang tua pewaris. Yang ketiga, al-muruts, yaitu harta warisan. Segala bentuk harta benda atau hak yang ditinggalkan pewaris dan diwariskan, contohnya rumah, uang, kendaraan, tanah, dan lain-lainnya. Dan juga hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Sebelum harta warisan dibagikan, Islam menetapkan 4 hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu kepada harta peninggalan pewaris, yaitu pertama, biaya pengurusan jenazah. Harta waris digunakan terlebih dahulu untuk keperluan pemakaman pewaris secara wajar. Contohnya biaya kain kafan dan pemakaman makamnya. Yang kedua, pelunasan hutang pewaris. Hutang pewaris wajib dibayar terlebih dahulu dari harta peninggalannya. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat pewaris, yaitu wasiat dapat dilaksanakan maksimal sepertiga dari total harta setelah utang dan biaya jenazah diselesaikan. Contohnya, pewaris berwasiat memberikan sebagian hartanya kepada anak yatim. Yang keempat, pembagian harta kepada ahli waris. Setelah 3 hal di atas selesai, yang keempat, pembagian harta kepada ahli waris. Setelah 3 hal di atas selesai, barulah sisanya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid. Selanjutnya, dasar hukum waris Islam. Yang pertama ada Al-Quran, dan yang kedua ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijma ulama. Contoh kasusnya, seorang ayah meninggal dunia meninggalkan hartanya sebesar 120 juta dan meninggalkan seseorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Setelah biaya pemakaman hutang diselesaikan, sisanya dibagikan kepada istri 1/8 bagian, kepada anak laki-laki dan anak perempuan 2/1. Yang kedua, dalam hukum waris Islam terdapat 15 ahli waris laki-laki yang berhak menerima warisan, yaitu yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dari garis ayah ke atas. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang ke-9, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ke-10, paman sekandung saudara laki-laki ayah sekandung. Yang ke-11, paman seayah saudari laki-laki seayah. Yang ke-12, anak laki-laki dari paman sekandung. Yang ke-13, anak laki-laki dari paman seayah. Ke-14, suami. Ke-15, orang yang memerdekakan budak atau murtik. Selanjutnya, sementara itu terdapat 10 ahli waris perempuan, yaitu 1. Anak perempuan.
dua cucu perempuan dari anak laki-laki, ketiga ibu, keempat nenek dari pihak ayah, kelima nenek dari pihak ibu, keenam saudara sekandung, ketujuh saudara perempuan seayah, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, dan 10 perempuan yang memerdekakan budak atau mu'tikah. Adapun ahli waris yang paling berhak, maka pembagian tidak dilakukan kepada semua sekaligus karena hukum waris Islam mengenal prinsip penghalang, yaitu keberadaan seseorang dapat menutup hak waris orang lain. Yang paling berhak menerima hak warisan adalah yang pertama anak laki-laki, karena ia merupakan asabah atau ahli waris yang mengambil sisa harta setelah sebagian tetap dibagikan dan tidak dapat dihalangi oleh ahli waris lainnya. Yang kedua, ayah dan ibu, karena memiliki bagian pasti ashabul furud dan tidak terhalangi oleh anak. Yang ketiga, istri atau suami, karena memiliki bagian tetap. Jadi, jika semua ahli waris ada yang berhak menerima harta warisan hanyalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan istri atau suami. Yang ketiga, sumber hukum waris Islam memiliki beberapa sumber utama, yaitu Al-Quran merupakan sumber utama hukum waris Islam. Al-Quran mengatur jelas siapa yang berhak mendapatkan warisan dan beberapa bagiannya. Contoh ayatnya, Quran surat ayat An-Nisa ayat 7, bagi laki-laki ada hak bagi bagian dan harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagiannya. Dan juga Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan 176 mengatur bagian anak, orang tua, suami istri, dan saudara. Yang kedua, hadis Nabi SAW menjelaskan dan memperinci ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian warisan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, kemudian sisanya untuk laki-laki yang paling dekat nasabnya. Yang ketiga, ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum waris yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, kesepakatan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan posisi anak laki-laki yang sudah meninggal. Yang keempat, kias atau analogi, menetapkan hukum terhadap kasus baru yang belum ada ketentuannya secara langsung dengan cara menganalogikan kepada kasus yang sudah ada hukumnya. Contohnya, pembagian waris kepada cucu perempuan dari anak laki-laki yang disamakan dengan anak perempuan jika anak laki-laki pewaris sudah meninggal dunia. Para imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berbeda pendapat dalam menetapkan hukum waris karena perbedaan metode istinbat pengambilan hukum mereka, terutama dalam penggunaan dalil qiyas, istihsan, dan istishab. Yang pertama, perbedaan metode penafsiran. Imam Syafi'i dan Hanbali lebih ketat berpegang kepada nas, teks Al-Quran dan hadis. Imam Hanafi dan Maliki lebih memberi ruang kepada qiyas dan istihsan atau pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Yang kedua, contoh perbedaan pendapat. Kasusnya, cucu perempuan dari anak laki-laki ketika anak laki-laki pewaris telah meninggal terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, cucu perempuan mendapat warisan jika tidak ada anak perempuan karena posisinya menggantikan anak perempuan. Mazhab Hanafi, cucu perempuan tetap bisa mendapat bagian bersama anak perempuan tergantung kondisi ahli waris lainnya. Perbedaan ini muncul karena cara memahami hadis dan qiyas yang berbeda. Sebagian menganggap cucu perempuan termasuk pengganti anak, sebagian tidak.
Yang nomor 4, ada 5 asas, yaitu yang pertama asas akibat kematian atau asas al-maut, yang berarti harta warisan harus dapat dibagikan setelah pewaris benar-benar meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, harta itu tetap menjadi miliknya dan tidak bisa diwariskan. Contohnya, seorang ayah yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya sebagai warisan kepada anak-anaknya. Namun setelah ayahnya tersebut meninggal, barulah harta peninggalannya dapat dibagikan sesuai hukum Islam. Yang kedua, asas ijbari, yang berarti pembagian warisan terjadi secara otomatis karena ketentuan Allah, bukan berdasarkan kehendak pewaris atau ahli waris. Tidak seorang pun dapat menolak atau menambah bagian warisnya. Contohnya, seorang anak perempuan berhak mendapat setengah dari bagian anak laki-laki, dan pembagian ini tidak bisa diubah karena sudah ditetapkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang ketiga, asas bilateral, yang berarti ahli waris dapat menerima warisan dari 2 jalur kekerabatan, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu. Contohnya, dapat mewarisi harta dari ayahnya yang meninggal dunia, dan kelak juga dapat mewarisi dari ibunya jika ibunya meninggal dunia. Yang keempat, asas individual, yang berarti setiap ahli waris menerima bagian secara pribadi dan terpisah, bukan secara kolektif atau bersama-sama. Contohnya, seorang ayah meninggal dan meninggalkan 2 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Maka masing-masing anak mendapatkan bagian sendiri-sendiri sesuai ketentuan, yaitu anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Yang kelima atau yang terakhir, asas keadilan berimbang, yang berarti pembagian warisan dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam keluarganya, bukan berarti sama rata. Contohnya, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan karena laki-laki berkewajiban menafkahi keluarganya, sementara perempuan tidak. Quran surat An-Nisa ayat 11. Nomor 5, sebab-sebab waris mewarisi. Seseorang bisa menjadi ahli waris karena adanya hubungan tertentu dengan pewaris. Dalam hukum Islam terdapat 3 sebab utama yang menimbulkan hak waris. Yang pertama, hubungan nasab atau keturunan, yaitu hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, baik ke atas atau ke bawah maupun ke samping. Dasar hukumnya Quran surat An-Nisa ayat 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian. Contohnya, anak mewarisi harta dari orang tua, cucu mewarisi harta dari kakeknya jika ayah sudah meninggal. Yang kedua, hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Suami istri yang terikat dalam pernikahan sah dapat saling mewarisi bila salah satu meninggal dunia. Dasar hukumnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 12. Contohnya, suami mewarisi dari istrinya yang meninggal atau sebaliknya. Yang ketiga, hubungan wala atau perwalian, yaitu hubungan antara orang yang memerdekakan budak dengan budak yang dimerdekakannya. Jika bekas budak tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakannya berhak atas warisannya. Dasar hukumnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, seorang tuan yang pernah memerdekakan budak berhak atas harta budak itu jika budak tersebut meninggal tanpa ahli waris. Sebab-sebab tidak mewarisi. Ada keadaan tertentu yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan, meskipun ia memiliki hubungan dengan pewaris, disebut penghalang waris atau mawani al-irts. Terdapat 3 sebab utama tidak mewarisi, yaitu perbedaan agama, ikhtilaf ad-din, orang non-muslim tidak dapat mewarisi dari muslim, dan sebaliknya. Dasar hukumnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, seorang anak yang murtad tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya yang muslim. Kedua, pembunuhan terhadap pewaris atau qatl. Seseorang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja tidak berhak mendapat warisan karena dianggap menghalangi takdir Allah. Dasar hukumnya ijma' ulama dan kaidah fikih.
Contohnya, seorang anak yang membunuh ayahnya untuk mempercepat pendapatan warisan, maka ia kehilangan hak waris. Yang ketiga, perbudakan atau rik. Budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak memiliki hak kepemilikan harta. Segala sesuatu yang dimilikinya menjadi milik tuannya. Dasar hukum berdasarkan ijma ulama. Contohnya, jika seorang budak memiliki kerabat yang meninggal, ia tidak bisa mewarisi karena dirinya bukan pemilik penuh harta. Nomor 6. Alasan laki-laki menerima bagian 2 kali lipat. Dalam hukum waris Islam, laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat dari perempuan, bukan karena laki-laki lebih mulia, tapi karena perbedaan tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan keluarga dan sosial. 1. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi. Laki-laki wajib menanggung kebutuhan hidup seperti keluarga. Sementara itu, perempuan tidak memiliki kewajiban menafkahi siapapun. Bahkan harta warisnya tetap menjadi miliknya sepenuhnya. Dasar hukumnya ketentuan ini secara tegas terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Ayat ini menunjukkan perbedaan bagian bukan karena diskriminasi, tetapi karena perbedaan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari ketentuan ini yaitu keadilan proporsional, bukan kesetaraan nominal, perlindungan bagi perempuan, tanggung jawab sosial laki-laki lebih besar. Contoh kasusnya, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan 2 anak, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Harta warisnya yaitu 90 juta. Maka pembagian, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Total 3 bagian. Anak laki-laki 2/3 kali 90 juta, yang berarti sama dengan 60 juta. Anak perempuan 1/3 dikali 90 juta sama dengan 30 juta. Perbedaan ini adil secara syariat karena anak laki-laki nantinya berkewajiban menafkahi istri dan keluarganya, sedangkan anak perempuan tidak. Yang ketujuh, kelompok ahli waris Zawil Furuds. Zawil Furuds adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya secara pasti dan jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka mendapatkan bagian tertentu atau furud makrodoh seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 atau 2/3 dari harta peninggalan waris. Contohnya ahli waris Zawil Furuds yaitu suami 1/2 jika tidak ada anak, atau 1/4 jika ada anak. Istri 1/4 jika tidak ada anak, atau 1/8 jika ada anak. Dasar hukumnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176. Contoh kasus, seorang wanita meninggal dan meninggalkan suami dan 1 anak perempuan. Suaminya 1/4, anak perempuannya 1/2. Sisanya 1/4 menjadi bagian asabah. Yang kedua, kelompok ahli waris asabah. Asabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti dalam Al-Quran, tetapi mendapatkan sisa harta setelah bagian Zawil Furuds dibagikan. Jika tidak ada sisa, maka asabah tidak mendapatkan bagian. Jenis-jenis asabah yaitu asabah binafsih karena diri sendiri, laki-laki yang memiliki hubungan nasab langsung seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan lainnya. Asabah bil khairi karena perbedaan ahli waris perempuan. Perempuan yang menjadi asabah karena bersama laki-laki yang setingkat nasabnya. Contohnya anak perempuan bersama anak laki-laki yang menjadi bagian 2/1. Asabah ma'al khairi bersama ahli waris perempuan. Saudara perempuan menjadi asabah bersama anak perempuan pewaris. Contoh kasus, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan istri 1/8 Zawil Furuds, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, asabah bil khairi. Sisa setelah istri dibagikan kepada anak laki-laki perempuan yang berbanding 2/1. Yang ketiga, ahli waris pengganti atau mawali. Ahli waris pengganti atau mawali adalah orang yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal
terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga dia mewarisi bagian yang semestinya diterima oleh orang tua yang telah wafat. Dasar hukum di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 185 ayat 1. Contohnya, seorang kakek meninggal dunia, anaknya sudah meninggal terlebih dahulu, tetapi anak dari anaknya atau cucu masih hidup, maka cucu tersebut menggantikan posisi ayah sebagai ahli waris pengganti. Nomor 8. Pengertian hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam. Hijab secara bahasa berarti penghalang atau pentutup. Dalam hukum waris Islam, hijab adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak atau memiliki kedudukan lebih dekat dengan pewaris. Dengan kata lain, seseorang yang seharusnya berhak mendapatkan warisan bisa kehilangan haknya karena tertutup oleh keberadaan ahli waris tertentu. Macam-macam hijab, menurut para ulama terdapat ada dua macam hijab, yaitu hijab hirman, penghalang penuh, yaitu penghalangan secara total sehingga seseorang sama sekali tidak dapat mendapatkan bagian warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat atau lebih kuat hubungannya dengan pewaris. Dasar hukumnya berdasarkan ketentuan nasab dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 serta ijma ulama tentang urutan kedekatan hubungan keluarga. Contohnya, saudara kandung tidak dapat mendapatkan warisan jika masih ada anak laki-laki pewaris. Kakek tidak mendapatkan warisan jika masih ada ayah pewaris karena ayah lebih dekat hubungannya. Penjelasannya dalam contoh di atas, saudara dan kakek sebenarnya masuk dalam ahli waris, tetapi mereka tertutup haknya karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan derajatnya. Yang kedua, hijab nuskom atau penghalang sebagian, yaitu penghalangan sebagian, artinya ahli waris tetap mendapatkan warisan, tetapi jumlah bagian berkurang karena adanya ahli waris lain. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan perbedaan bagian berdasarkan kondisi ahli waris, misalnya ada atau tidaknya ada anak. Contohnya, ibu mendapat 1/3 jika pewaris tidak memiliki anak, tetapi hanya 1/6 jika pewaris memiliki anak. Suami mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak, tetapi 1/4 jika pewaris memiliki anak. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak, tetapi 1/8 jika pewaris memiliki anak. Penjelasannya, dalam kasus ini ibu suami atau istri tetap menjadi ahli waris maupun bagian mereka berkurang karena adanya ahli waris lain, misalnya anak. Nomor 9. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam tidak dianggap sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan nasab atau darah dengan pewaris. Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang menjadikan status nasab berubah. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5. Ayat ini menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Maka dari itu, anak angkat tidak otomatis berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Namun demikian, Islam tetap menjunjung kasih sayang dan tanggung jawab moral terhadap anak angkat. Orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkut melalui wasiat. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Contohnya, seorang pria bernama Ahmad mengangkat anak bernama Fadli. Ketika Ahmad meninggal dunia, Fadli tidak mendapatkan warisan karena bukan anak kandung. Namun Ahmad boleh memberikan warisan maksimal 1/3 dari hartanya untuk Fadli semasa hidupnya. Kedudukan anak angkat menurut hasil ijtihad ulama Indonesia. Para ulama dan ahli hukum Islam Indonesia melalui kompilasi hukum Islam KHI memberikan ijtihad agar anak angkat tetap mendapatkan perlindungan hukum dan kasih sayang. Pasal 209 KHI.
Artinya walaupun anak angkat bukan ahli waris, ia berhak memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah, yaitu pemberian harta wajib sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan dari orang tua angkatnya. Istri mendapatkan 1/8 dari bagian, yaitu 687.500.000, sedangkan ibu 1/6 bagian, yaitu 916 juta. Ayah 1/6 sama dengan 916 juta. Sisanya 2.979.166.666 rupiah untuk anak-anak laki-laki dan perempuan berbanding 2:1. Jika 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, anak laki-laki masing-masing mendapatkan 743 juta, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapatkan 371.500.000. Gambarnya akan saya tampilkan di sini. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Rahmat, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.